Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Permana. Saya dari HSE semester 3. Saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan UAS hukum pidana. Ya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan 3 prinsip asas legalitas. Nah, yang pertama itu tidak ada hukuman kalau tidak ada ketentuan undang-undang. Nah, seperti itu. Atau yang biasa disebut adalah nulla poena sin lege. Nah, seperti itu. Dan yang kedua, tidak ada hukuman kalau tidak ada perbuatan pidana. Nah, yang biasa disebut nulla poena sin crimine. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga, tidak ada perbuatan pidana kalau tidak ada hukuman yang berdasarkan undang-undang, atau yang disebut nullum crimine sin poena legali. Nah, nah, sesungguhnya ada 3 makna yang terkandung dalam asas legalitas. Pertama, ketentuan pidana yang berisi perbuatan pidana yang disertai ancaman pidana harus tertulis dalam perundang-undangan. Dan yang kedua, seseorang tidak dapat dipidana sebelum ada ketentuan pidana terlebih dahulu. Nah, seperti itu kawan-kawan. Dan yang ketiga, pembentuk undang-undang tidak boleh memberlakukan surut suatu ketentuan pidana. Nah, ya baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 terkait dengan 4 asas-asas, yaitu asas yang pertama adalah asas teritorial. Asas ini sebenarnya berlaku pada hukum internasional, karena asas ini sangat penting menghukum semua orang yang berada di Indonesia yang melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut, baik di Indonesia maupun di luar. Nah, akan tetapi asas ini asas positif yang dimana tempat berlakunya seseorang pidana itu berdiam diri. Nah, begitu kawan-kawan. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 KUHP yang berbunyi, ketentuan pidana dalam perundang-undangan di Indonesia diterapkan bagi orang-orang melakukan tindak pidana di Indonesia dalam pasal ketiga KUHP. Nah, asas yang selanjutnya adalah asas nasional aktif atau asas personalitas. Nah, asas ini membahas tentang KUHP terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri atau di luar Indonesia. Nah, seperti itu. Dalam hukum internasional, hukum ini disebut dengan asas personalitas. Akan tetapi hukum ini tergantung dalam perjanjian bilateral antar negara yang bolehkan untuk mengadili tindak pidana tersebut sesuai asal negaranya terhadap pasal 5 KUHP yang berbunyi, ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi warga Indonesia yang melakukan di luar negara Indonesia. Nah, dan yang selanjutnya adalah asas universal. Nah, asas universal ini biasanya berkaitan dengan asas kemanusiaan. Dalam arti si pelaku tindak pidana ini akan dikenakan pidana yang berlaku dengan tempat atau di mana ia berhenti, seperti tindak pidana terorisme yang di mana kasus ini telah melibatkan semua negara atau semua negara telah sepakat jika hal demikian itu merupakan tindak pidana. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang ada 3. Yang pertama itu kemampuan bertanggung jawab, kemampuan untuk membeda-bedakan antara baik dan antara yang buruk. Nah, seperti itu, sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum. Nah, seperti itu. Dan yang kedua adalah unsur kesengajaan. Kesengajaan sebagai maksud, definisinya adalah definisi sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dengan kata lain, jika pembuat sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi, maka tentu ia tidak akan pernah mengetahui perbuatannya. Nah, dan yang ketiga adalah alasan penghapusan pidana. Terdapat 2 alasan, yaitu alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu.
Dan ada alasan yang kedua, alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 6, unsur-unsur percobaan. Membuat penjelasan tentang pasal 53 ayat 1 KUHP. Percobaan melakukan kejahatan adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang sudah dimulai namun ternyata tidak selesai. Nah, ataupun kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan untuk permulaan pelaksanaan. Dari rumusan pasal 53 ayat 1 KUHP jelas dilihat bahwa unsur-unsur percobaan ialah 1. Ada niat, 2. Ada permulaan pelaksanaan, dan 3. Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri gitu. Pasal KUHP pasal 54 KUHP. Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Contohnya contoh kasusnya seperti ini adalah seorang terdakwa telah meracuni istrinya dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya. Ia menaruh racun ke dalam makanan atau minuman istrinya. Dalam kasus ini, terdakwa telah melakukan segala perbuatan untuk mencapai niatnya, yakni pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 KUHP. Barang siapa yang sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Dengan selama waktu tertentu paling lama 20 tahunan lah, seperti itu. Akan tetapi rencana tersebut gagal. Istrinya secara kebetulan punya daya tubuh yang luar biasa. Meskipun terdakwa telah melakukan kejahatan secara sempurna, efek untuk menghilangkan nyawanya tidak terjadi, kawan. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 8, yaitu alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa itu lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada alasan. Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 49 ayat 1 mengenai pembelaan terpaksa. Pasal 50 peraturan undang-undang dan pasal 51 ayat 1 perintah jabatan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 44 tidak mampu bertanggung jawab. Pasal 49 ayat 2 not worker access. Maksud saya not where access gitu. Pasal 1 ayat pasal 51 ayat 2 dengan itikat baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah. Nah, baik itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.